ikhwah yang Ustaz perilaku gitunya ukur baca buku saya baca buku iya tapi tiba-tiba berubah gitu ya, sama kata saya mah ini biasa aja buku teh gitu ya, nggak ada sesuatu yang luar biasa kata Ustaz Abu. Ya itulah bedanya ana dengan antum gitu ya. Kalau antum melihat buku ini biasa aja, kalau ana melihat buku ini nggak biasa gitu ya. Ini ana baca terus sampai sekarang berulang-ulang, ribuan kali ana baca. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel saya Muhammad Aldira. Saya akan banyak membahas mengenai kepemimpinan, manajemen, dan bisnis dalam perspektif Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan follow sosial media saya yang lain di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih. Tentang Rich Dad Poor Dad ya, kita coba lihat bukunya. Kiyosaki, saya punya 3 buku Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, dan Midas Touch ya. Ini dimulai dari Rich Dad Poor Dad dulu lah. Kedengeran nggak suaranya nih? Oke, headset dulu deh. Oke, sedikit kita membahas ya tentang buku Rich Dad Poor Dad. Semuanya berkaitan dengan juga dengan video yang kedua ya, The Secrets of the Millionaire Mind, yang ditulis oleh Harv Eker. Dua kesamaan atau dua uh, kemiripan tema dengan Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Ini kalau saya boleh simpulkan secara garis besar, buku ini membahas mengenai uh, mindset tentang keuangan dan juga tentang kekayaan ya. Sedikit yang tahu bahwa sebenarnya um, kondisi keuangan kita saat ini, kondisi finansial kita saat ini itu 50% sangat ditentukan oleh masa kecil kita. Dididik, dibesarkan oleh keluarga kita atau oleh orang tua kita. Nah, si Rich Dad Poor Dad ini menekankan begitu banyak kasus kondisi keuangan seseorang itu dipengaruhi oleh cara mendidik orang tua mereka, khususnya ayah mereka, pada anak-anaknya. Sehingga kenapa ada orang yang bisa kaya, kenapa ada orang yang justru sulit untuk jadi kaya. Karena ada kesalahan mindset dalam mendidik antara orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini si Robert Kiyosaki menulis buku ini berdasarkan pengalamannya. Bagaimana dia dididik oleh poor dad. Jadi ayahnya tuh ayah miskin tanda kutip ya. Sebenarnya ayahnya punya pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi, tapi kondisi keuangannya itu tidak bagus gitu ya. Ya banyak permasalahan kondisi finansial lah yang dialami oleh keluarganya atau oleh ayahnya gitu ya. Dan ternyata waktu masa kecil ini dia si ayahnya punya teman, dia seorang enggak sorry si Kiyosaki ini ya, si Kiyosaki ini punya teman yang mana teman ini lebih punya kemampuan finansial lebih bagus daripada dia. Nah, si temannya punya ayah ya. Nah, ayah ini disebut dengan rich dad ini gitu ya. Nah, si Kiyosaki ini banyak belajar pada ayah temannya ini yang rich dad ini, banyak belajar berbagai konsep tentang keuangan ya. Dan juga menghancurkan berbagai mitos tentang masalah keuangan, di antaranya kalau mau kaya harus punya gaji yang tinggi gitu ya. Nah, yang namanya gaji mau gimana pun juga dia akan ketemu batasannya. Kalau mau penghasilan besar ya tanpa ada limit, ya mau gak mau harus punya usaha, seperti punya bisnis ya. Yang kedua, ini membedakan antara aset dengan liabilities. Apa itu aset, apa itu liabilities? Aset itu adalah suatu benda, suatu objek yang bisa menghasilkan sumber pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan liability sebaliknya, bukan menghasilkan sumber pendapatan, malah menguras atau memberikan beban biaya bagi pemiliknya, gitu ya. Dan di sini mengajarkan tentang kuadran keuangan ya. Orang kaya itu bukan mengandalkan penghidupan dari pendapatan aktif atau aktif income, tapi orang kaya itu lebih banyak mengandalkan sumber masukan dari pasif income yang dia bangun. Jadi untuk menghidupi biaya hidupnya atau gaya hidupnya berdasarkan passive income, bukan dari active income. Nah, memang untuk membangun passive income itu dimulai dari active income dulu gitu ya. Nah, itu adalah kita harus punya kemampuan yang bagus, kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan kita selama kita punya active income, kita sisihkan untuk bisa membangun passive income. Seperti itu.
Oke, mungkin next saya akan lebih gali lebih dalam tentang this dad poor dad ini, tapi intinya ini adalah tentang mindset tentang keuangan. Sederhananya begini, kenapa ada orang yang mudah untuk menjadi kaya raya, ya, dan sulit menjadi miskin. Sebaliknya ada orang yang mudah menjadi miskin atau sulit menjadi kaya. Atau ada orang yang mudah mendapatkan uang tapi sulit kehilangan uang. Sebaliknya ada orang yang sulit mendapatkan uang, mudah kehilangan uang. Nah, salah satu faktor yang utamanya adalah masalah mindset atau lebih sederhana saya sedangkan gini, cara pandang kita terhadap kekayaan dan terhadap uang. Kalau cara pandang kita terhadap kekayaan itu positif, maka kekayaan itu akan lebih mudah datang pada kita. Kalau cara pandang kita terhadap uang itu positif, maka uang itu akan lebih mudah datang pada kita. Sebaliknya, kalau cara pandang kita dengan kekayaan itu negatif, kekayaan itu sulit datang pada kita. Tapi kalau cara pandang dan juga cara pandang kita terhadap uang itu negatif, uang pun sulit datang pada kita. Contoh sederhana begini, sering banyak di antara kita terpikir masalah uang itu dengan kondisi yang negatif gitu ya. Wah, orang banyak uang mah itu mah banyak yang sombong, banyak yang pamer, banyak yang belagu gitu ya. Orang yang kaya raya mah orang yang serakah gitu ya. Dikaitkan dengan berbagai perilaku-perilaku yang negatif. Yang itu akhirnya tertanam di mindset kita sehingga ada benteng atau ada semacam mental block dalam diri kita untuk menolak kita menjadi kaya. Ya. Nah, contoh lainnya misalnya, ini ada sebuah konsep sebenarnya benar, tapi penerapannya salah. Nanti saya gas di video lain. Contoh kasusnya adalah gini, ngapain kaya raya, ngapain punya uang banyak-banyak gitu ya. Nanti hisapnya susah di hari akhir gitu ya. Wah, itu orang kalau udah punya pemikiran kayak gitu, mau sampai kapanpun sulit untuk jadi kaya gitu ya. Karena bagi seorang muslim, menjadi kaya itu bukan untuk sekedar memperkaya diri sendiri saja. Tapi seorang muslim menjadi kaya raya itu adalah supaya kekayaan itu jadi berkah, bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya, bermanfaat bagi umat, bisa untuk sedekah, bisa untuk biaya jihad, bisa untuk jihad ini ya, jihad dalam artian positif ya, bukan jihad yang salah kaprah ya. Kemudian kita mengenal juga sahabat-sahabat terdekat Nabi ya, itu adalah orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, yang sedekahnya juga jor-joran. Bagaimana mungkin mereka misalnya menerapkan konsep kami gak mau kaya raya karena takut hisapnya banyak begitu ya. Nah, itu sulit mereka menjadi kaya raya. Beda konsep dengan mereka hidup sederhana. Umar bin Khattab itu hidup sederhana. Utsman bin Affan pun hidupnya sederhana sebenarnya. Tapi dia kaya raya dan punya kemampuan untuk bersedekah lebih banyak secara jor-joran begitu ya. Jadi jangan dicampur adukan antara hidup sederhana, hidup bersahaja dengan konsep tentang kekayaan ya. Karena bagi seorang muslim sebaiknya menjadi kaya raya. Kenapa? Supaya dengan kekayaan itu jadi berkah dan bisa banyak memberikan manfaat bagi umat ya. Lebih banyak seorang muslim itu punya izah ya dengan power dan kekayaan yang dia miliki daripada dia lemah gitu ya, harus minta-minta dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Sama saya juga lagi belajar untuk memperbaiki mindset tentang finansial, mindset tentang keuangan, tentang kekayaan ya. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan segera kita bisa menjadi seorang pengusaha muslim yang mapan secara finansial dan usahanya terus berkembang ya. Kita ingin mengembangkan bisnis supaya apa? Supaya banyak orang yang terlibat juga, supaya banyak orang yang mendapatkan keuntungan juga, kebermanfaatan juga dengan bisnis atau usaha yang sedang kita kembangkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saran saya sih baca bukunya, tapi jangan baca buku sekali aja. Metode saya dalam baca buku adalah pertama pelajari daftar isinya, kemudian pelajari poin-poin pentingnya, catat poin-poin pentingnya, dan kita ulang-ulang. Dan lakukan to-do list ya. To-do list itu apa? Apa yang bisa kita praktekkan setelah kita membaca buku ini gitu ya, supaya bisa terimplementasikan. Ustadz Abu Syauqi pernah ditanya oleh seorang peserta kajian gitu ya, Ustadz, apa rahasia sukses Ustadz bisa mengembangkan usahanya berkembang begitu pesat? Ustadz Abu Syauqi menjawab, saya cuma baca ya buku ini, Rich Dad Poor Dad Kiyosaki, yang mengubah mindset saya tentang masalah bisnis, tentang masalah kekayaan gitu ya. Banyak ikhwah yang Ustadz perilaku gitunya ukur baca buku, saya baca buku iya tapi tiba-tiba berubah gitu ya, sama kata saya mah ini biasa aja buku teh gitu ya, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Kata Ustadz Abu, ya itulah bedanya ana dengan antum gitu ya. Kalau antum melihat buku ini biasa aja, kalau ana melihat buku ini nggak biasa gitu ya.
Ini Anda baca terus sampai sekarang berulang-ulang, ribuan kali Anda baca dan Anda praktekkan, Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda seperti itu. Itu kata Ustadz Abu Syauqi. Ya mudah-mudahan sama-sama kita di Genpro, di BPJ ini bisa banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari orang-orang barat yang mereka aplikatif dan bisa kita aplikasikan untuk mengembangkan usaha kita, mengembangkan bisnis kita. Mudah-mudahan sekali lagi rekan-rekan Genpro, rekan-rekan BPJS semua bisnisnya terus berkembang, berkah, laris manis, dan banyak yang merasakan kebermanfaatannya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.